Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suryafani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Guntung, Kabupaten Tanah Bumbu. Kita akan membahas terkait koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Pembahasan koneksi antar materi modul 2.2 mengacu kepada pertanyaan pemantik yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Sebagian dari peran yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, bertugas untuk meresonansikan semangat, harapan, antusiasme yang harus dirasakan oleh murid. Hal ini selaras dengan filosofi sistem Among Ki Hajar Dewantara, yakni memelihara kebajikan dan kualitas positif lain agar mereka bertumbuh serta maju, atau yang sering kita dengar dengan istilah Tuturi Handayani. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam menciptakan suasana pembelajaran bermakna di kelas, seyogyanya memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana mengelola dan mengendalikan emosi saat berinteraksi agar terwujudnya well-being, keadaan di mana emosional seseorang relatif stabil. Sebagai tandanya, yakni sikap dan suasana hati umumnya positif, mampu menjalin relasi yang baik, sehingga mampu menghadirkan tingkat kepuasan diri murid yang tinggi berkaitan dengan proses pembelajarannya. Dengan demikian, sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu menggerakkan kolaborasi agar memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, diantaranya mampu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian mampu menetapkan dan menggapai tujuan positif atau manajemen diri, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Koneksi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Bahwasanya pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya saling berkaitan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan holistik. Guru harus memahami tujuan pendidikan secara utuh, menyadari nilai dan perannya, mampu membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan lingkungan positif dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tertanam pada dirinya kemampuan untuk penanganan permasalahan melalui teknik yang melahirkan kesan positif bagi murid. Guru juga diharapkan mampu mengakomodir segala kebutuhan belajar murid serta mampu menghadirkan aura positif melalui pembelajaran sosial emosional di kelas. PSE yang diterapkan baik secara eksplisit terintegrasi ataupun melalui penciptaan iklim kelas dan sekolah merupakan langkah nyata dari pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan 5 kompetensi sosial dan emosional, murid mampu mengendalikan emosi, berempati, dan menjalin hubungan positif serta komunikasi efektif dalam keberagaman yang ada di kelas maupun di sekolah. Selain itu, PSE merupakan jawaban dari pemenuhan kebutuhan belajar murid. Diharapkan dengan adanya implementasi PSE di kelas maupun di sekolah, budaya positif bisa tercipta oleh seluruh warga sekolah sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang tentunya harus
tertuang terlebih dahulu pada visi dan misi sekolah dan diejawantahkan melalui prakarsa perubahan. Masing-masing dari warga sekolah mampu berperan dengan nilai-nilai luhurnya untuk berkolaborasi mewujudkan pembelajaran sosial emosional ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Akhirnya suatu keniscayaan kesejahteraan psikologis akan diraih atau yang sering kita istilahkan dengan well-being bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang pembahasan terkait dengan koneksi antar materi dengan 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan testimoni saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya telah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan berpikir bahwa bagaimana secara realitasnya menciptakan budaya positif tersebut di kelas dan di sekolah. Saya berpikir bahwa budaya positif tentu dibangun oleh manusia sebagai subjek utamanya. Timbullah pertanyaan lanjutan, bagaimana agar manusianya bisa positif terlebih dahulu? Hingga tibalah saya pada materi modul ini. Ternyata inilah jawabannya, bahwa untuk membangun lingkungan sekolah yang berbudaya positif secara kolaboratif, maka aspek sosial dan emosional guru dan muridnya haruslah relatif stabil. Kondisi di mana individu memiliki sikap positif bagi dirinya dan kepada orang lain. Hal ini bisa diwujudkan melalui pembelajaran sosial emosional secara eksplisit maupun terintegrasi. Saya memahami satu hal terkait tugas kita sebagai guru, yakni harus memastikan kesejahteraan psikologis muridnya sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan belajar murid dan menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Pada modul 2.2 ini dapat dikategorikan 3 hal penting untuk dihayati dan diterapkan. Di antaranya, yang pertama adalah kompetensi sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi yang seyogyanya bisa dilatih dan dicoba untuk dimunculkan dalam setiap aktivitas pembelajaran seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian, emosional kesadaran penuh atau mindfulness. Pentingnya melatih perhatian atau kesadaran penuh murid dan guru sebelum memulai pembelajaran dan setelahnya. Yang terakhir adalah implementasi pembelajaran sosial emosional. Jika di kelas, melalui pembelajaran eksplisit dan terintegrasi. Apabila di sekolah, melalui penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah. Dan untuk penguatan kompetensi sosial dan emosional pada pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being, maka perlu dimulai dengan melatih kemampuan memperhatikan murid sebagai kelanjutan nyata dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian ditanamkan 5 kompetensi sosial emosional dalam setiap kegiatan dan aktivitas belajar murid agar menjadi sebuah kebiasaan dan melekat penuh pada dirinya sebagai sikap positif dan berbuah manis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Inilah kaitannya antara PSE dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika kita menerapkan PSE, berarti telah memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan belajar, maka lingkungan belajar tersebut juga akan nyaman dan aman serta berpihak pada murid. Saya sebagai calon guru penggerak yang sudah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, maka perubahan yang akan saya terapkan di kelas maupun di sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan kegiatan pemusatan perhatian atau mindfulness. Kedua, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional di setiap aktivitas pembelajaran
untuk melatih dan memunculkan kompetensi tersebut pada diri murid. Dan yang terakhir, membuat dan mengusulkan program sekolah yang mendukung adanya peningkatan 5 kompetensi sosial emosional seperti kegiatan amal, peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun bagi rekan sejawat yang akan saya terapkan diantaranya: pertama, pengaktifan komunitas belajar di sekolah yang bertujuan untuk menguatkan budaya kolaborasi agar terjalinnya hubungan positif dan komunikasi yang efektif, serta saling sharing ataupun belajar guna memupuk keteladanan diri bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam setiap kegiatan rapat yang berlangsung di sekolah. Demikianlah tadi pembahasan koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.